yang anggap Toyib gila Kagak. Toyib sama Lela harus segera kawin. Kawin, nikah, resepsi, honeymoon, semuanya di Perancis, bukan di Indonesia. Biarkan si Toyib itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Biarkan si Toyib itu kawin sama Laila. Lu bikin malu gue. Gue ditelanjangin depan umum. Motor diambil. Seragam gue diambil. Maksud lu apa? Gue tuh kagak jadi kawin sama si Laila. Ya gue tarik lagi semuanya. Ya ceritanya kita mau ngatur strategi Pak Lurah. Maksudnya kita berdua mau misahin si Bule sama si Zaitun supaya nggak pacaran. Iya, kalau mereka udah putus, berarti kita berdua lagi yang ngejar Zaitun, Pak Lurah. Bule, lu ikut gua. Lu jangan mau ikut si kolonial itu ya. Ternyata setelah Ayah jalanin, Ayah emang nggak bisa pindah ke lain hati. Hati Ayahnya emang buat Lela. Makanya Ayah kesini mau niat ngelamar Lela. Lagian lu mau ke rumah siapa? Lela tidak ada. Dari kemarin dia nggak pulang-pulang. Tahu nggak lu? Si kebunnya Toyib Bule hilang. Dongo. Bule dibikin hilang. Dia kayaknya gua datang di mari mau ngelamar lu langsung aja. Enak aja mau ngelamar-ngelamar. Bapak sama anak tinggal berebut sama kawin. Pak Jupri, Anda kami tangkap karena Anda terlibat dalam kasus pencurian kerbonnya si Toyib. Itu bukan gua tuh beneran. Bukan gua fitnah itu, Pak. Nanti ada jelaskan di kantor. Bawa dia. Fitnah Pak Polisi. Pak, udah ada buktinya, Pak. Anda bisa jelaskan Fitnah di dalam bener. kantor nanti. Gimana sih Bang? Kok jadi abang yang nyuri? Jahat lo Babe Jupri. Sok ngaku belajar ilmu di Sukabumi, nggak taunya dia yang nyolong. Pak Polisi, penjarain seumur hidup. Sekalian tuh kebiriin. Jadi nggak repot sampai kawin. Bule! 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 Gue udah elir sini, udah elir sana. Gak gua ketemu. Udah warawiri sini, udah warawiri sana. Gak ketemu juga. Aduh, pasti leher gue digorok sama si Toyib jelek. Boleh. Masih fitnah Pak Polisi. Nggak mungkin seorang Jufri bisa menyuri kerbau, Pak. Pak, hartanya Jufri ini bisa beli 500 kerbau, Pak. Ini fitnah, Pak. Nanti jelaskan di kantor. Pak Polisi, stop. Saya mau bicara. Sarkawi. Jupri, selamat ya, sudah berhasil mencuri kerbaunya Toyib. Buktinya si Zaitun sudah memutuskan cintanya sama Bule. Lu yang di penjara, gue deh yang kawin sama Zaitun. Setan lu ya Sarkawi, lu jeblosin gua penjara ya. Lu yang lapor sama polisi ya. Makanya jangan saingan sama gue, kalah strategi lu. Awas lu tunggu pembalasan gua lu lihat lu. Gua hajar lu. Ya coba aja, gimana mau balas? Lu di penjara, di Karangkeng, gue sama Zaitun mesra-mesraan. Gigi emas sialan lu, main kotor lu rupanya ya. Hah? Hah? Biar saya ojek dulu, Pak. Bawa Pak, bawa. Everybody and somebody, ladies and gentlemen, iuran uang sampah. Sekarang jam berapa? Jam 2 kan? Kata dukun gue, jam 2 nggak boleh ngeluarin duit. Ntar jam 4. Wah, iuran sampah aja pakai dukun. Patrick, lu masih liat babe gue nggak belajar bahasa Inggris di warung dulu? Bahasa Inggris apaan? Orang barusan gue liat babe lu lagi digeret-geret polisi gara-gara nyolong kebunnya si Toyib. Kampret. Kalau ngomong jaga-jaga dong lo. Sembarangan aja. Gimana urusannya? Belajar bahasa Inggris tau-tau nyolong kebo. Hemat, dunia ini apapun bisa terjadi. Sepupu gua kursus komputer, jadinya tukang permak lepis keliling. Jangan nyung gua dong lo. Yaudah,
Ntar gue balik lagi nagih iuran sampah. Awas kalau diperlambat lagi, gua tuntut lo. Saya memang mengakui perbuatan saya, Pak. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa saya tidak mencuri kerbau itu. Tapi saya hanya memindahkan kerbau itu dalam rangka mengusir penjajah dari kampung kita, Pak. Loh, tadi katanya dalam rangka merebut zaitun dari tangan Bule Wahyu itu. Bapak masa nggak ngerti, itu kan satu klausul, Pak. Mengusir penjajah dan dalam rangka juga merebut zaitun. Jadi ini murni bukan kriminal, Pak. Ini hanya masalah asmara. Ya udah, itu nanti sampaikan di pengadilan. Sekarang saya tanya, di mana Pak Jupri menyembunyikan kebo bulenya si Taib? Bapak salah lagi dalam bertanya. Saya tidak menyembunyikan kerbau itu. Saya menitipkan kerbau itu di rumahnya RT Duloh. Bapak kan tahu kerbaunya RT Duloh tuh hitam jelek kayak yang punya. Nah, si RT Duloh ini ingin sekali mengawinkan kerbaunya dengan si bule untuk memperbaiki keturunan. Kalau sama Toyib sekali kawin itu si Toyib minta charge 1 juta, Pak. Saya kan membantu Pak Duloh, membantu sesama manusia. No charge at all, Pak. Baik, kalau begitu sementara instrukasi ini saya hentikan. Sekarang Pak Jupri ganti baju tahanan dan masuk sel. Kok saya masuk sel, Pak? Saya kan dalam rangka membela negara, Pak. Mengusir penjajah. What's wrong? What's wrong with me? Assalamualaikum. Ya Allah! Lah, lu kemana aja, lah? Abang udah punya pikiran jelek tentang lu, lah. Lu kemana aja sih, lah? Lala tuh gak kemana-mana, Bang. Lala tuh habis dari kampung sebelah, les kawin. Gila, les kawin. Iya. Gila lu. Jadi, lu udah gak perawan lagi dong, lah? Ih, Bang Mamat mah pikirannya ngurus banget deh. Lela itu les kawin, les gimana caranya menjadi istri yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, biar kawinannya gak kayak Bang Mamat. Jangan bawa gua dong, enak aja lu. Emang lu mau kawin sama siapa? Kan Lela jadi kawin sama Bang Toyib. Hah? Toyib? Lu kan lihat sendiri. Si Toyib udah punya pacar baru. Gandeng-gandengan depan lu, terus mantat-mantatin lu lagi. Everybody, and somebody, ladies and gentlemen. Pak gimana? Udah jempat sesuai perjanjian, udah bisa ngeluarin duit dong. Lah, ada duit nggak? 20.000. Mulai di mana kamu? Aduh, kasih tahu dong kamu di mana sih? Mulai. Nah, ini dia nih yang gue demen nih sama si Toyib. Biar kate masalah seabrek-abrek, makan lo tetap banyak ya. Makanya Samson. Yip, setelahnya pikir-pikir, sebenarnya si Bule Wahyu tuh kagak bersalah. Ini kan cuma permainan politik kelas tinggi ale Babe Jupri supaya bisa dapetin nyak. Nah, kita sekarang harus tunjukkan sama Bule Wahyu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita adalah bangsa yang pemaaf. Kita harus bisa memaafkan. Cari dan cari. Iya, ini rumah bukan bundaran HI. Orang demo aja sih. Benernya, ini sekarang jadi nggak enak hati sama si Wahyu. Padahal tuh bule orangnya baik. Ayo udah terlanjur nuduh dia deh. Nggak tahu ya kerjaan si Babe Jupri sialan tuh. Nyak, kalau begini caranya sih, Nyak. Ayah ikhlas, Nyak. Punya bapak tiri kayak si Wahyu. Dan dia sangat kita perlukan kalau kita besok berangkat ke Perancis. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Laila. Ada apa lagi lu datang ke gue? Hah? Kan semuanya udah beres, gue udah atur semuanya. Lu kan udah balik lagi ke Toib. Ngapain lagi lu datang ke sini? Gini loh Pak Lurah, Bang Toyib itu kan masih punya cewek. Waktu itu soalnya kita juga ngeliat sendiri kalau dia tuh gandeng-gandengan. Nah makanya kita datang ke sini tuh meminta tolong sama Pak Lurah biar Toyib itu mutusin ceweknya Pak Lurah. Laila, lu tahu nggak kenapa gue bisa diangkat menjadi lurah di kampung ini? Karena gue mempunyai nilai plus yang tidak dimiliki oleh lurah-lurah lain di negara Republik Indonesia. Yaitu gue memiliki indera keenam. Sebelum lu berpikir untuk nyuruh gue untuk mutusin si Toib dengan si cewek itu, gue udah berpikir 3 kali lebih cepat dari lu.
Udah deh, Laila, lu tenang aja. 3 hari yang lalu si Toib gue udah perintahin untuk mutusin tuh cewek. Jadi nggak bakalan lagi yang akan mengganggu-gugat hubungan lu lagi. Ya, tenang aja. Gua jaminannya nih. Makasih ya, Pak Lurah. Pak Lurah kan sudah berbaik hati sama adik saya. Saya juga punya keinginan agar jabatan yang ditarik si Ucup diberikan lagi kepada saya, Pak Lurah, Mamat. Siapa lu? Gua nggak kenal sama lu. Jauh-jauh, gua udah gerah ngeliat muka lu. Lama banget lagi tuh si bule. Taikin. Di sini tuh kebunnya Toyib. Mau dikawin sama Kristina rupanya. Dulu, gue dipesenin sama Pak Jupri. Katanya ini kebunnya Toyib suruh bawa pulang. Suruh antar ke rumah Toyib lagi katanya. Enak aja lu main bawa aja. Mumpung gratis nih. Kalau masih Toyib sekali kawin 1 juta. Tapi dari tadi dia belum kawin-kawin. Sampai capek nih gue nunggunya. Emang kenapa belum kawin? Mungkin dia belum ijab kabul. Jadi dia merasa belum sah jadi laki bini. Ya udah, sekarang kita kawinin, kita bikin ijab kabul. Gua penghulunya, lu jadi wakilnya si bule, karena bule nggak bisa ngomong, ya? Iya bener juga lo. Langsung ikut gua ya. Iya. Saya nikahkan bule dengan Kristina dengan mas kawin sekarung rumput. Saya terima nikahnya Kristina dengan mas kawin sekarung rumput. Sah. Saya kita lihat ya. Kita lihat. Berhasil gak? Iya. Bener juga. Tuh kan? Iya. Dia umur adu pertama tuh. Nah, dia manggut-manggut. Loh, koknya kesini sih? Mau cari di mana lagi, Yip? Pan ini rumahnya. Yang bener tuh nunggu di sini. Lagian tuh Bule Wahyu mau nyari ke Bolo kemana sih? Kalau kagak ketemu juga dia pulang. Udah, tenang aja, sabar. Kalau pulang ke sini. Kalau misalnya dia langsung pulang ke negaranya? Kagak mungkin, Yip. Nyak-nyakin. Kagak mungkin dia begitu. Dulu waktu lop-lopan sama Nyak, dia udah nyerahin semua surat-suratnya, Yip. Bayangin. Dari paspor, KTP Inggris, belum lagi KTP Gunung Kidul, belum lagi surat tanahnya, semuanya diserahin sama Nyak. Jadi lu tenang aja, kagak mungkin dia kabur. Oh, Pojaitun, Toyib, yang begini nih. Dicari di rumah nggak ada. Rupanya menghindar, takut ditagih iuran uang sampah ya. Nyak sama anak sama aja. Waduh, bacot lu kagak disaring dulu lu ya. Kurang ajar lu. Mentang-mentang hansip lo intelnya Pak Lurah jadi belagu. Berapa sih bayar uang sampah? Gua aja kredit panci aja kagak ditagih kayak begini. Berapa ya? Biasa, 20.000. 20.000 aja kayak kebakaran jenggot lo. Tuh ambil. Kucing garong, jangan belagu lo. Tang-tang jadi hansip lo. Sekarang gue tanya sama lo, tuh kepala sama kutu-kutu lo mau dijual berapa? Biar gue bayarin sini. Jangan galak-galak dong, Yip. Yip, sekalian gue kasih tahu lu nih ya. Waduh. Si Laila udah nggak ikut-ikutan kayak ke Bolu, hilang. Sekarang dia udah ada di rumah. Lela udah pulang. Oke, gue cabut dulu ya. Nyak, Lela udah pulang, Nyak. Sekarang Toyib ngelamar dia. Jangan keburu nafsu nape. Beresin dulu atu-atu nih calon babe tiri lo. Nanti baru deh urusan Lela besok paginya yang ngurus, Nyak yang lamar. Kalau perlu kita tunjukin sama keluarganya Babe Jupri kalau kita ini berbudaya. Biar rame nih acaranya kalau perlu Nyak manggil si Marini Jumarnis tuh. Marini Jumarnis? Iya, rebana yang kecek-kecek. Ya dana gitu. Nyak goblok. Marawis. Nah itu masuknya tuh. Pinter juga lo. Marini Jumarnis. Main sinetron. Bang Mamat, sini. Apa lagi? Ini kan Lela kan udah selesai nyusun acara lamaran sama akad nikah. Bener gak sih, Bang? La, yang mau ngelamar elu, yang mau kawin elu, hah?
Apa lu nggak liat muka gue? Gue lagi stres tau nggak lu? Gagal cita-cita gue jadi staf kelurahan. Hancur berantakan. Sekarang urus aja urusan lu sendiri. Gue mau pergi. Gue mau mengembara. Terus siapa dong yang bantuin ngurusin? Bobby di penjara, Bang Mamat pergi. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Didi udah pulang dari Malaysia. Aduh. Sister abang nih, cantik nian makin hari. Sudah punya budak berapa dari Bang Toyib? Budak? Anak Oh, baru-baru punya anak. Nikah aja belum. Sudahlah, tak usah pening-pening. Ya, kita duduk nih, kita cerita-cerita. Gimana? Hah? Sepi sangat nih rumah. Babe, kemana? Babe. Nggak usah sosok bahasa Malaysia deh, Bang. Babe masuk penjara gara-gara nyolong kebo. Astagfirullahalazim. Cemana tuh Babe? Jantung nih kumat. Bang Mamat kemana? Bang Mamat baru aja tuh pergi, katanya mau mengembara. Cemana nih rumah? Baru abang merantau sebentar. Sudah koyak nih rumah. Pusing nih, pening. Bang Dido sendiri kabarnya gimana? Masih jadi mandor kebun kelapa sawit? Tak lagi lah. Ya alhamdulillah, abang sudah naik pangkat. Abang jaga di Ambalat, perbatasan Indonesia sama Malaysia. Tapi peninglah nih abang. Siki-siki, TNI itu pusing-pusing. Siki-siki pusing-pusing tuh TNI. Kenapa pusing-pusing, Bang? Emang di sana udaranya jelek? Apa karena gajinya kecil? Siki-siki itu patroli, Neng. Tapi peninglah abang. Sebentar-sebentar, siki-siki TNI lepas tembakan. Pekalah telinga abang. Kalau yang ditembak orang Malaysia, tak apalah. Nah, kalau yang ditembak abang ini kan orang Indonesia. Kan itu namanya jeruk makan jeruk. Cemana itu? Laila sendiri bagaimana kabarnya? Ini, Bang, Lala tuh lagi nyusun acara lamaran buat Bang Toyib. Bang Dido bantuin Lala dong, Lala kan nggak ngerti. Tak usah pening lah adek, nanti abang bantu. Sikit-sikit nih abang bawa nih ringgit dari Malaysia. Nanti kita pusing-pusing bareng. Kita belanja ke mall, ya. Hai, yang bener, Bang. Iya. Hati-hati, banyak batunya. Udaranya segar sekali. Benar-benar nyaman bisa tinggal di kampung ini. Bagaimana kalau kita menyeberang sungai ini ya? Pak Lurah. Ya, dia pacaran. Biar aku yang bantu kamu ya, Sarah. Ini kesempatan gue buat minta jabatan gue agar kembali lagi. Gue nggak jadi mengembara. Aduh. Pak Lurah, kenapa Sarah dibawa ke sini? Sarah kan ke sini hanya untuk bertemu masyarakat desa untuk wawancara. Iya, kita kan sudah 2 hari keluar masuk desa, Sarah. Jadi nggak ada salahnya kan kalau sekali-sekali aku bawa kamu ke tempat ini. Ini tempat yang sangat aku sukai, Sarah. Oke, tapi untuk apa? Sarah, dulu di tempat ini aku pernah menyatakan cintaku kepada seorang wanita yang sangat aku cintai. Tapi sungguh malang nasibku. Wanita itu menolak cintaku. Dan entah kenapa, sampai sekarang wanita itu hilang dari kehidupan aku. Wah, sedih juga ya dengar cerita Bapak. Ya begitulah Sarah. Sedih, pahit, dan terasa getir hidupku. Makanya sampai sekarang aku tidak punya pendamping lagi. Tapi menurut peraturan pemerintah, seorang lurah harus punya istri. Nggak boleh bujangan.
Iya, tapi aku ada SK khusus dari Menteri Dalam Negeri. Ya, tapi itu tetap saja ada sanksinya. Sanksi apa? Kalau dalam 2 bulan ini, aku belum juga mempunyai istri, maka jabatanku sebagai lurah akan dicopot. Terus? Maafkan aku, Sarah. Aku ingin menyatakan isi hatiku kepadamu. Aku sangat mencintai kamu, Sarah. Izinkan aku untuk menjadikan kamu istri aku, Sarah. Maaf Pak Lurah, tapi saya nggak nyangka Bapak akan ngomong seperti itu. Loh, kenapa? Bukankah itu kata-kata yang pantas diucapkan oleh pria terhadap wanita yang sangat dia cintai? Ya toh? Ya toh? Ya toh? Ya toh? Betul, tapi saya nggak nyangka dan saya belum siap ngedenger ini semua. Apalagi buat memutuskan sesuatu, jadi tolong Pak Lurah kasih saya waktu untuk berpikir. Sarah, coba kamu pikirkan baik-baik, Sarah. Aku sangat mencintai kamu. Banyak suka ngaco sih. Masa mau ikut-ikutan nyanyi? Ntar yang ada orang-orang anggapnya gila lagi. Toyib, gue nggak bisa nemu ke bola. Sekarang bunuh gue. Ini cowoknya. Korot leher gue. Bunuh gue. Masuk angin. Ya elah bule ya, lo baru 16 aja udah loyo lo. Udah jangan bengong lo. Sikat. Ya, ini sebentar lagi masuk roda 17 deh. Hajar ayo hajar. Ya elah dia diem aja lagi. Dulu, berisik aja lu malam-malam. Udah malam. Sekarang waktunya bule mau bawa pulang. Bawa pulang aja kagak apa-apa. Ntar besok gue bonteng. Pegang nih. Ya. Bule. Sini bule. Ayo bule yuk. Sini pegangnya. Waduh, pakai jas segala. Mau kemana? Bawa aja. Ya elah, giring kebo pakai jas. Didu, gua kagak nyangka ya, lu ternyata membuat prestasi dengan menjatuhkan citra warga Betawi. Perasaan lu kagak lama-lama amat ada di Malaysia. Pulang-pulang udah kagak bisa ngomong Betawi. Biasanya lu manggil gua babe, sekarang babe. Apaan tuh? Ini karena kondisen Babe. Babe juga bikin prestasi yang luar biasa tuh. Dulu Babe sebagai juragan lengkoas. Sekarang Babe jadi pencuri kebo. Macam pula apa tuh? Tan anak kurang ajar, kagak tahu diri, lu kagak tahu ceritanya ya. Aduh, Mbak Be, Bang Dido udah dong. Be, besok kan Lela tuh mau lamaran. Udah gitu nggak ada orang tua. Maksud Lela, besok Babe minta izin dong sama polisi buat acara lamaran aja, Be. Babe lu ini bukan pemain Persipura yang bisa dibon sama PSSI buat lawan main sama negara tetangga. Ngerti nggak lo? Lagian lu kawin aja sama si Toyib. Karena gue juga udah kagak mungkin dapetin si Zaitun. Yip, sini Yip. Apanya? Lo sini lihat nih. Nih, hujan mendadak berhenti. Ada apa ya, Yip ya? Duh, kayaknya sih Toyib liatin. Ini tanda-tanda alam ngerestui Nyak berhubungan balik lagi sama si Wahyu. Bisa aja. Tapi ngomong-ngomong jangan panggil Wahyu-Wahyu gitu dong, kagak sopan. Panggilnya Dedi kek, Papi kek. Biar gimana kan itu calon bapak tiri lu. Duh, kayaknya ngebet banget mau kawin sama Wahyu. Ntar kalau misalnya Nyak udah kawin, baru Toyib panggil Dedi. Dedi le, Dedi bule. Nyak, gimana nih urusan lamaran Lela besok? Udah,
Nya udah nyuruh si Patrick hubungin keluarga kita semua. Sama itu tuh Manamis Jumanis no. Marawis. Iya lupa. Iya itu tuh. Saudara kita pada datangnya Insya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah bule. Lo kemana aja? Lo seminggu nih kerjaan hilang lu. Lek, lo kenapa-napa kan sayang? Ya Allah, matanya sampai merah, masih kurang tidur Ya, ayo tidurin bule dulu Iya. Duduk. Bang Sarkawi, makasih ya. Iya. Tuh, terima kasih banget. Bang Sarkawi sudah berjasa bagi Thaib dan Zaitun. Itulah tanda bakti seorang duda untuk Zaitun. Ngomong-ngomong, boleh ketemu di mana, Bang? Oh, si bule abang dapetin di pasar kurban Tanah Abang. Itu si Jupri jualnya 9 juta. Langsung aja gua tebus 10 juta buat si bule. Kakak kebanyakan tuh nebusnya, Bang. Nggak usah ngomong uang kalau sama Bang Sarkawi. Aduh, gimana ya ayah caranya ngebalas budi baiknya Bang Sarkawi? Kalau untuk Bang Sarkawi, permintaannya nggak macam-macam. Cuman satu permintaan, Zaitun. Apa tuh, Bang? Zaitun, lu kan udah putus sama bule. Lagi pula, si Jupri itu udah agak bisa diharapin lagi. Udah masuk penjara, maling kebo, kayak udah kiri. Jadi, satu-satunya orang yang pantas ngedampingin Zaitun adalah Sarkawi seorang. Maksud kedatangan abang kemari pengen ngelamar Zaitun. Kalau bisa malam ini juga disetujui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini saya. Iya, gimana? Saya baru dari wartel. Telepon ke Inggris, ke orang tua sama keluarga. Kebetulan gak bisa datang besok. Tapi lusa untuk melamarkan Zaitun. Kagak apa-apa, darling. Mau besok, mau minggu depan juga kagak apa-apa. Yang penting kita jadian kan, jadi dilamar kan, jadi kawin kan, untuk sebuah perkawinan yang agung, abadi dan selamanya kan, darling. Amin. Loh, kenapa itu? Biasa, keturunan anjing pasar. Oh, iya, setuju. Puan-puan dan tuan-tuan, makcik dan pakcik, saya sengaja acara lamaran ini make combine adat Malaysia dan Betawi. Jadi, perempuan melamar laki-laki. Paham nggak tuh? Paham. Nah, sekarang berangkatlah kita. Yuk. Kok nyasar ke sono? Loh, alah, Bang Toib. Itu rombongannya siapa masuk dalam rumah Lala? Justru mau nanya, lo siapa tuh rombongannya orang ke rumah gue? Loh, iya, kan kita rencananya mau ngelamar Bang Toib ya, Bang? Iya. Ah, gimana urusannya di mana-mana laki yang lama perempuan?
Cemana nih makcik? Tak bisa lah. Saya baru pulang dari Malaysia. Kita combine lah siki-siki. Malaysia sama Betawi. Jadi, decisionnya laki-laki dilamar perempuan lah. Betingkah amat sih lo. Baru 2 bulan di Malaysia lo, belagu pakai ganti-ganti adat istiadat kita. Setahu gue di Malaysia juga laki lamar perempuan. Tak bisa lah, Toyib. Nah, sekali-sekali pusing-pusing lah ke Malaysia. Jangan pusing-pusing di Indonesia saja. Ngapain gue pusing-pusing ke Malaysia? Udahlah, Laila. Abang pening nih pala nih. Sudahlah. Pening-pening gue yang puyeng, tau nggak lo, banyak aturannya lah. Mau dilamar mestinya kan Toyib yang lamar. Ngaco nih. Adat kita emang kayak begitu, lo gak usah ganti-ganti dah. Bisa, Toyib. Gak bisa. Stop. Lebih adil, kita main sweet aja ya. Yang mana menang berhak untuk melamar. Yaudah deh, sweet-sweetan deh. Sweet-sweetan kayak mau main galasin aja. Yaudah, Lala, cepetan deh. Yaudah, karena Toyib yang menang. Yuk, kita ngelamar di rumah lo. Tunggu nih, Han. Apa lagi? Kalau pepatah Malaysia, sekali sorong ke depan, tak boleh sorong ke belakang. Ada lagi nih Kue pakai adat Inggris. Kalau kakinya udah maju, pantang mundur. Gue pusing-pusing dah. Malaysia, Inggris. Ntar dua-duanya gue serang nih. Udah nih, Nyak. Lamar di sini aja deh. Mau hujan nih. Yaudah. Lala, mau nggak lo? Gue lamar buat anak gue si Toyib. Mau? Ya udah, beres kan urusannya. Kok deh gue manggil Maramis di sini juga akhirnya. Apa lo? Malaysia. Jadi pembantu aja songong lo. Tuh nggak digebukin lo di sana lo. Lela, Bang Toyib nih sekarang mau nyampein amanat dari Pak Lurah. Biaya perkawinan, resepsi, akad nikah, honeymoon, semua dibiayain sama Pak Lurah. Dikasih 3 miliar. Kita ke Perancis semua. Akhirnya kelar juga deh urusan melamar si Lela. Biar kata yang ngelamarnya pakai di jalan. Gak apa-apa di tengah jalan. Yang penting Toyib sama Lela bisa kawin. Terus kita bisa ke Perancis. Wahyu, janji ya temenin kita ntar di Perancis. Oh pasti dong, pasti. Kalau nggak mau nggak boleh di Indonesia lo. Toyib, kebaunya hilang lagi, Toyib. Hilang lagi nyabulenya. Aduh, nih si bule hilang mulu heran ya. Kagak, udah deh. Diam. Mau bikin lu. Tunggu, diam. Udah, kagak usah. Gue tahu nih pasti yang nyolong si bule nih Sarkawi nih. Pasti si Sarkawi yang ngambil. Dia tuh mau nyontek kayaknya Jupri nyolong kebo. Dia sengaja nyolong kebo lu supaya Nya sama bule Wahyu putus. Nya nggak mungkin Sarkawi yang ngambil. Kalau seandainya Sarkawi mau ngambil, ini waktu si Wahyu ngangun si bule, ini kan hilangnya di rumah berarti malingnya. Bule lebih baik Toyib nggak kawin sama Lela. Udah kagak usah nangis, kayak kebo lu hilang beneran aja. Nya yakin ini pasti si Sarkawi yang ngambil, tau kagak lo? Dia itu kan bego otaknya, cuma banyak duit tapi otaknya dikit. Yang penting buat dia tuh kebo hilang, kagak mikir lagi caranya gimana. Udah, sekarang juga lo lapor Sarkawi ke polisi biar ditangkap sekalian, biar masuk penjara sekalian. Udah buruan. Iya. Oh no, lo mau ketemu nggak sama bule lo? Cepetan. Kita mulai lagi. Mulai lagi. Wah, pasti seru nih. Iya. Aduh lah. Iya. Ada apa ini? Ya, Sarkawi. Pak polisi kagak tahu. Baca deh. Kamar manten bule ame Kristine. Saya lagi ngawinin. Kebo saya si Kristine sama si bule. Kebonya si Toyib. Yang bawa ke sini siapa? Ya, tetangga-tetangga juga. Mana Sarkawi? Apa kabar? Baik, Pak Polisi. Nyolong ke punya si Toyib ya? Iya, Pak. Baik, kalau begitu ikut saya ke kantor polisi ya. Iya, mari, Pak. Ayo, Permisi. bawa. Iya.
Kasus apa lagi? Mencuri kebunnya Toyib. Masukin. Pak Jupri, cepat masuk. Nyolong kebo nih ya. I'm sorry ya. Kasus gue tuh gak kayak lu, kampungan, nyolong kebo. Kasus gue tingkat tinggi, penyalahgunaan dana BLBI. Lu pikir gue kagak tahu? Anak gue besuk di mari. Dia bilang katanya Bule Wahyu udah balik lagi sama si Zaitun. Nah lu nyontek gue nyolong kebo supaya mereka putus lagi. Kesian deh you. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.